yang perundungan jadinya ya. Oke, jadi sebelum saya pindah ke topik itu, saya sampaikan dua perundungan yang besar itu terjadi. Yang satu sebenarnya lebih besar karena menyebabkan kematian. Itu yang ada di Universitas Diponegoro. Kan akhirnya kita untuk perbaikan, kita menghentikan dulu pendidikannya di Universitas Diponegoro saja. Di Rumah Sakit Karyadi saja. Tapi pendidikannya tetap berjalan di rumah sakit lain. Karena memang rumah sakit lain kan tidak dalam wewenang saya. Tapi yang Karyadi saya minta coba berhenti dulu, bukannya buat apa? Untuk melihat masalahnya di mana. Kalau kita nggak berhenti ya sambil naik motor ada rusak ya kita berhenti dulu motornya kita lihat. Nah itu sekarang kita sudah identifikasi permasalahan seperti apa. Irjen Kesehatan dan Irjen Ristekdikti sudah duduk bareng. Kita udah lihat masalahnya seperti apa. Nah sekarang kita sudah minta ke FK Undip dan Rumah Sakit Karyadi untuk memperbaiki berdasarkan masukan dari Irjen. Kalau itu udah diperbaiki, rencananya kita akan aktifkan kembali. Nah sampai sekarang laporannya sudah masuk dan sudah kelihatan progresnya yang baik. Tinggal kita tentukan begitu ini semuanya sudah terpenuhi, kita akan mulai lagi. Itu dari perbaikan secara sistematis. Perbaikan dari sisi hukumnya, karena kan udah ada yang meninggal. Nah ini kita sudah lapor, biarkan polisi yang masuk. Supaya benar-benar independen, karena Menkesnya dibilang cawe-cawe segala macam, tapi kalau udah meninggal masa sih kita diemin. Dan ini kan bukan yang pertama sebenarnya. Cuma yang terbuka kan yang ini. Gitu. Jadi harusnya berhenti lah, sampai udah ada yang meninggal, udah sangat tidak baik lah. Udah masuk ke polisi, di polisi udah beres, sekarang udah boleh diomongin itu. Yang itu belum, udah boleh, ya. Jadi udah SP21, udah masuk ke kejaksaan, udah ininya tersangkanya juga udah ada, tinggal masuk ke pengadilan. Dengan ini diharapkan apa? Diharapkan ada perbaikan, karena kelihatan ada efek jerah. Karena dilihat bahwa kita serius mengerjakan ini. Karena kalau enggak kan jadi nggak baik. Ya memang begitu kita masukkan, sebelum kita masukin ke pengadilan, ada yang nyelonong lulus duluan gitu kan, lebih cepat ya. Itu kejadian di Indonesia kayak begitulah. Nah itu sekarang udah kita panggil, kemudian kita pastikan bahwa jangan ujuk-ujuk ini yang harus yang lulusnya biasanya berapa bulan sih, 8 semester, tiba-tiba 6 semester udah dilulusin duluan, gara-gara dia bisa jadi tersangka. Nah hal-hal seperti ini tetap kejadian di Indonesia itu seperti itu. Nah itu yang sekarang begitu kita identifikasi, ada laporan, kita hentikan nih oknum yang memang segera akan jadi sedang probably jadi masuk tersangka, kemudian kenapa dilulusin? Kan harusnya itu secara disiplin ditahan. Itu karena ada dua institusi itu yang kita jaga. Itu untuk kasusnya yang Undip ya. Untuk kasusnya RSAS ini sama. Jadi kejadian kita hentikan dulu prodinya supaya kita bisa, bukan prodi, kita hentikan pendidikan di Rumah Sakit Hasan Sadikin untuk anestesi. Yang lainnya tetap bisa jalan, tapi di luar Hasan Sadikin. Balik lagi kenapa? Saya juga nggak mau menghentikan pendidikan mereka. Nah, dan saya juga nggak bisa ngatur-ngatur rumah sakit miliknya Pemda yang lain. Tapi saya nggak mau di rumah sakit saya itu kejadian. Jadi saya hentikan dulu supaya kita bisa lihat. Tim Irjen juga sudah masuk. Kita juga udah lihat perbaikan-perbaikan apa yang harus dilakukan oleh Prodi Anestesi FK Unpad dan juga dilakukan oleh Rumah Sakit Hasan Sadikin. Nah sekarang kita sedang minta mereka secara serius untuk memperbaiki ini. Sekarang sedang dalam proses. Ya. Untuk kasus hukumnya ini juga sudah masuk ke polisi. Ya. Karena isunya lebih hangat lah. Walaupun menurut saya yang lebih parah Undip karena ada yang nyawa hilang gitu kan. Tapi ini kan hangat sehingga kasusnya cepat ya. Setahu saya udah sampai masih di penyidikan di polisi ya. Masih di penyidikan di pimpinan, polisi. Sebentar pimpinan, boleh sedikit aja menyampaikan nama Pak Menteri pimpinan? Silakan. Pak Menteri, untuk yang diperkosa itu juga bukan kasus kecil Pak. Hilang nyawa itu kasus besar, tapi ini kasus besar nih Pak. Orangnya masih hidup, trauma fisik itu, trauma mental itu luar biasa Pak. Jadi ini juga nggak boleh Bapak tinggalkan. Jadi jangan hanya yang meninggal, tapi yang diperkosa ini dan udah melakukan ini berkali-kali. Nah ini juga menjadi presiden buruk banget nih. Nah ini besar Pak, trauma fisik itu kami perempuan
Iya, betul, Pak, betul, perempuan seperti kami nih Pak, kalau mengalami hal seperti itu seumur hidup Pak. Apalagi stigma di Indonesia ya, begitu tahu diperkosa, itu banyak laki-laki yang nggak mau lagi sama dia Pak. Bapak harus pikirin itu Pak. Terima kasih pimpinan. Terima kasih. Saya kira nanti kita perdalam aja di dalam tanya jawab ya. Ya, setuju ya? Ya, tinggal sebentar lagi nih, satu topik lagi ya. Oke, jadi saya bisa terus ya haji ya Pak ya? Saya bisa pindah ke haji. Jadi sekarang untuk yang haji, memang haji ini saya sempat didatangi oleh Menteri Kesehatan Saudi yang bilang bahwa Bapak masih sampaikan nih pesan ke Menteri Agama. Indonesia tuh kematiannya tinggi sekali di tahun 2022 atau 2023. Ya. Dan 23 dan itu jelek sekali message itu di persepsi publik di Saudi Arabia. Kok tinggi sekali kematian Indonesia? Jadi tolong serius disampaikan. Karena kalau enggak ini nanti akan ada pengaruhnya nih. Pihak Saudi akan jauh lebih ketat.